Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo guys, welcome back. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan tema yang seru, yaitu upgrade skill, unlock future. Narasumber kali ini tuh punya segudang prestasi yang siap kita bongkar. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru nih, kenalin, nama aku Safina yang bakal nemenin kalian buat ngobrol seru bareng narasumber keren hari ini. Nah, narasumber kita kali ini tuh benar-benar luar biasa banget loh. Beliau adalah alumni vokasi UNER yang punya segudang achievement fantastis. Mulai dari mahasiswa berprestasi, wisudawan terbaik, punya pengalaman magang di perusahaan bergengsi, hingga kini berkarir di PT Pertamina sebagai junior supervisor. Nah, mungkin buat kalian yang udah penasaran dan ingin tahu lebih banyak nih, langsung aja kita sapa narasumber hebat di sebelahku ini. Halo Kak Nadila Indonesia. Hai. Selamat datang di Legacy Talk Vol 4 hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita pada hari ini ya. Pasti bro. Gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Kabarnya hari ini sangat baik ya, excited juga kita, aku sendiri karena bisa balik ke kampus ya, jadi excited juga. Terus juga aku selalu senang kalau misalkan diminta sharing gitu, balik lagi sebagai alumni yang bisa memberikan manfaat lah ya. Oke, karena Kak Nadila ini udah excited, jadi aku juga mau ikutan excited. Teman-teman juga yang mau dengerin, jangan lupa ya untuk selalu cross and check apa aja sih yang akan kita bahas kali ini. Nah, dari Kak Nadila nih, mungkin teman-teman juga udah pada penasaran dan pengen ngulik info lebih dalam lagi tentang pengalamannya Kak Nadila ini. Kalau gitu boleh ya Kak, kita langsung aja masuk ke sesi-sesinya jawab. Boleh bro. Oke. Yang pertama nih, biar obrolan kita makin hangat, kita tanya-tanya dulu nih tentang Kak Nadila tuh dulu kayak gimana. Kak Nadila kalau nggak salah dulu prodinya prodi favorit UNER ya? Prodinya keselamatan kesehatan kerja. Nah, bener kan, prodinya favorit UNER K3. Boleh dong Kak di-share kenapa Kakak milih prodi tersebut Kak? Iya, jadi alasan kenapa aku pilih prodi K3 sendiri tuh karena di awal aku lagi cari tahu nih kira-kira prodi apa yang prospeknya mungkin masih banyak dibutuhkan gitu. Terus ada teman juga yang ngasih referensi, kok kayaknya ini cocok ya Nat buat kamu gitu. Terus setelah aku coba juga, oh ternyata cocok gitu. Jadi kayak dalam kuliahnya sendiri tuh lebih enjoy, lebih senang gitu karena memang sesuai dengan passion gitu. Itu sih. Oke Kak, nah karena Kak Nadila ini kuliahnya sesuai passion dan enjoy ya, aku mau gali lebih dalam nih Kak. Selama Kakak kuliah tuh Kakak pernah ikut organisasi nggak sih? Pernah, aku ikut beberapa organisasi dan juga mungkin UKM ya. Nah kalau untuk organisasinya aku ada di Hima Keselamatan dan Kesehatan Kerja sendiri itu 2 tahun, aku jadi sebagai sekretaris. Terus untuk UKM-nya aku ada di UKM Laran. Oke, terus karena aku ini udah lihat-lihat profilnya kakak ya, kalau kakak itu ternyata juga mahasiswa berprestasi, udah ikut organisasi, bahkan jadi mahasiswa berprestasi. Boleh dong Kak diceritakan pengalamannya dulu semasa kuliah tuh bagaimana Kak? Ya jadi dulu waktu awal maba itu aku lihat video tayangan mahasiswa berprestasi. Terus aku lihat, kok mbak ini keren banget sih, udah cewek, itu pinter, gimana sih rasanya jadi kayak gitu. Terus akhirnya mungkin aku nggak langsung kayak yang, oh iya aku harus jadi mawapres gitu. Jadi pada prosesnya tuh ya aku kuliah biasa aja gitu, aku kuliah biasa, cuman aku selalu setting di pikiranku bahwasanya karena aku udah difasilitasi sama orang tua aku sebaik mungkin, ya aku juga harus kuliah dengan maksimal gitu. Dan alhamdulillahnya itu tuh membuahkan hasil gitu. Terus pada saat itu salah satu dosen tuh bilang kayak, Nadila kamu coba deh, ini kan ada kompetisi gitu ya, masih berprestasi gitu, kita coba dulu ya gitu. Gak apa-apa kalau misalkan nanti Nadila nggak harus langsung menang gitu, tapi coba aja, siapa tahu bisa. Terus dari situ memang di tahun awalnya tuh 2021 berarti ya, itu aku udah nyoba, cuman memang di situ belum rezeki, jadi masih sampai di finalis. Terus ternyata tahun depannya aku coba maju lagi dan ya alhamdulillahnya tembus ya. Itu sih, jadi kayak pada akhirnya kayak ya mungkin manifestasi aku di awal pas masih jadi mahasiswa baru tuh kayak,
oh ternyata aku bisa ya gitu sesuai kayak yang mbak yang aku lihat di video waktu itu gitu. Oke kak, kan karena kakak ini awalnya coba-coba ya, Iya. tapi ternyata bisa nih tembus ke Mawapres. Nah, ada nggak sih kak langkah-langkah strategis atau evaluasi kakak sampai kakak itu bisa masuk ke Mawapres itu gimana kak? Jadi yang pertama mungkin atur skala prioritas ya. Jadi kayak jangan berat sebelah antara mungkin non akademik sama akademik gitu. Jadi kan tujuan utama kita kuliah memang untuk belajar ya, aku rasa ya memang utamanya harus belajar gitu. Jadi selain itu, selain belajar tuh apa sih yang nggak kita dapat di pelajaran? Mungkin soft skill. Iya, kita harus gimana sih bersosialisasi, menghadapi banyak orang. Nah itu salah satunya dengan cara ikut organisasi. Terus kalau untuk lihat kemampuan kita sampai di mana, itu mungkin bisa ikut lomba kayak gitu, terus atau ikut konferensi jurnal, itu juga mungkin kayak ngelatih kayak cara berpikir kritis tuh kayak gini gitu sih, lebih ke kayak gitu. Jadi kita harus setting target juga dan semuanya tuh pembagiannya harus balance gitu, jangan berat sebelah gitu, yang paling penting. Oke kak, nah karena udah jelas kan ya, gimana sih kak Nadila ini mengolah time-nya dan manajemen tugas-tugasnya sehingga Kak Nadila ini udah jelas dong dapat gelar wisudawan terbaik. Dan itu semua kan nggak cuma dapat ujuk-ujuk ya, tapi harus didukung oleh leadership dan manajerial yang sangat matang. Nah, aku lihat-lihat nih kak, salah satu fondasi kakak untuk mengasah soft skill tersebut tuh kan melalui pelatihan ya kak ya. Boleh dong kak di-share ke kita semua nih kak, persiapan apa aja yang udah kakak siapkan, baik itu dari mental, skill, berkas, atau apapun itu supaya bisa lolos ke pelatihan kak. Iya, jadi untuk pelatihan sendiri aku dulu waktu kuliah tuh ikut LKMM tuh ada tingkat dasar, terus tingkat lanjut. Jadi serunya adalah kita belajar juga ya, kita belajar secara materi, tapi juga kita ketemu dengan banyak orang. Ya mungkin kalau satu prodi kan ya udah itu aja. Tapi ini tuh kalau udah tingkat universitas, kita ketemu sama orang yang bahkan belum pernah kita lihat gitu. Terus kita lihat kepribadian mereka gimana, terus tiba-tiba kita disuruh satu kelompok untuk menyelesaikan satu proyek gitu kan. Berarti kan memang brainstormingnya harus kenceng ya, kayak kita harus semua bisa menyatukan pendapat gitu. Itu sih yang harus apa ya ditanamkan gitu. Terus juga aku sempat ikut karir body gitu karena aku sempat worry ya kalau misalkan lulus nanti aku harus gimana sih, apa yang aku harus lakuin dulu gitu sebagai lulusan gitu ya, fresh graduate gitu. Aku harus ambil ilmunya apa dulu. Nah kebetulan kok juga di UNER ini kita difasilitasi gitu. Jadi kayak banyak nih caranya gitu, ada caranya daripada mungkin bisa sih kita cari tahu di luar gitu, tapi alangkah lebih baiknya kan kalau misalkan kita difasilitasi dari kampus kita sendiri gitu sih. Oke kak, nah kakak tadi kan udah mention ya bahwa kakak itu ikut LKM MTD, LKM MTM, sama karir badinya UNER. Nah aku mau tanya nih kak, kakak itu dapat info-info seperti itu dari mana sih kak? Kakak ngulik sendiri atau dikasih tahu kak? Biasanya ada informasi dari ini sih, dari vokasi. Iya, dari fakultas mungkin, atau dari teman yang mungkin dia berorganisasi di universitas gitu. Biasanya ada undangan gitu sih. Oke, berarti infonya ini didapat dari relasi-relasi kakak ya. Oke. Luar biasa banget ya kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa yang all out di kampus ya Kak Nadila. Semua skill yang kakak bangun lewat LKMM dan program lainnya itu pasti menjadi modal utama saat melangkah dari kampus ke dunia profesional, benar bukan kak? Betul. Oke, betul banget. Nah ini mungkin yang udah dilanjutkan teman-teman nih, sebelum akhirnya berkarir di PT Pertamina ya kak. Kakak kan punya pengalaman magang yang bergengsi nih, dua perusahaan besar nih kak, di PT Charon Pokpan sama di PT Pelindo Energi Logistik ya kak. Boleh dong kak diceritain gimana sih kakak bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan seperti itu kak? Jadi pada saat yang pertama tuh di Charon Pokpan tuh aku mungkin PKL ya, itu masuknya ke PKL. Jadi di situ aku sempat ya, kita memang harus kirim proposal dulu ya, terus juga kita harus kasih alasan gitu kenapa kok kita harus diterima di situ gitu loh, untuk belajar ya. Bahwasanya aku harus bisa ngejelasin kayak aku mau belajar apa aja sih gitu, kira-kira aku tunjukin aku penasarannya di ini bisa atau enggak gitu. Nah itu yang aku terus selanjutnya waktu pemilihan lokasi magang itu aku udah mulai pikir aku mau kerja di mana ya gitu. Terus kok kayaknya aku lebih tertarik ke oil and gas gitu, coba cari perusahaan yang sekiranya
walaupun dia nggak langsung oil and gas tapi seenggaknya mirip satu bidang lah ya kita bilangnya. Terus pada saat aku coba bisa nggak ya gitu, kalau misalkan bisa keren banget sih gitu, bisa tembus gitu kan. Terus ternyata waktu aku apply aku coba di situ, dan karena aku merasa aku udah dikasih kesempatan nih untuk bisa masuk ke sini gitu, berarti ya aku harus maksimal gitu. Dan ternyata memang feedback dari perusahaannya sendiri pun juga bagus gitu, kayak ya mungkin kita bisa nerima pemagang lagi mungkin dari UNER gitu, karena memang ternyata setelah kita coba di kelompoknya Nadila ini bagus gitu feedback ke perusahaan, kita bisa ngasih masukan juga, itu sih kayak gitu. Jadi selain kalaupun nanti kita dapat tempat di perusahaan, kita juga harus bisa ngasih feedback gitu, apa masukan kah gitu, atau program yang bisa kita sarankan ke mereka, itu akan lebih baik sih. Oke, kalau gitu sumber-sumber info magangnya itu Kak Nadila sendiri atau juga ada dari Fakultas Vokasi, Kak? Biasanya ada dua cara sih, ada yang dari alumni gitu, kayak jaringannya alumni, atau enggak mungkin kita bisa apply sesuai perusahaan yang kita mau sih. Misalnya kayak alumni kita nggak pernah di situ gitu, tapi kayak ya aku pengen coba aja di situ, itu masih bisa banget kok. Yang penting kita punya kemauan dan kita harus bisa menjelaskan kenapa kita harus bisa belajar di situ gitu. Kan ini Kak awalnya Kak Nadila worry ya bakal keterima atau enggak, tapi ternyata kan keterima nih Kak. Betul. Ada nggak sih Kak kayak pikiran, oh mungkin aku keterima karena punya skill ini atau aku ngelakuin ini, itu ada nggak Kak kayak gitu? Jujur enggak ya, karena aku ketika mulai masuk di dunia kerja ataupun kita bilang dunia kerja ya, magang sama PK aku kan kayak kita percobaan ya. Aku nggak pernah merasa bahwasannya oh aku bisa ini gitu, enggak. Aku merasa di situ aku adalah gelas kosong yang memang aku tujuannya untuk melakukan PKL dan magang itu ya untuk belajar gitu. Jadi aku nggak merasa kayak oh ya aku udah bisa kok ini, aku udah bisa ini, enggak sih. Jadi aku merasa ya memang itu waktu timing yang pas gitu untuk aku belajar. Ada nggak Kak hasil dari pelatihan Kakak waktu kuliah yang seperti LKM tadi itu ternyata berguna di dunia pekerjaan Kak? Menurutku berguna banget sih, karena ya tadi kayak kita ketemu sama orang baru, kita harus komunikasi, kita harus selesaikan satu project dalam waktu yang singkat ya kan. Nah mungkin di dunia kerja juga akan kepake banget ya, terutama untuk di komunikasi juga gitu kan, gimana kita bisa komunikasi sama orang, bilang mengkomunikasikan pendapat kita gitu kan, itu sih yang paling menurutku sangat kepake ya. Terutama kita kan kalau di dunia kerja ketemu sama orang-orang yang gap umurnya mungkin bisa dibilang jauh gitu kan, dengan latar belakang pendidikan yang beda-beda juga gitu, itu pakai. Oke. Nah dari pengalaman Kak Nadila nih ya, setelah mengikuti pelatihan dan bahkan masuk magang ke perusahaan-perusahaan besar nih Kak, ada nggak sih Kak saran atau apa gitu supaya lamaran kita tuh dilirik Kak sama perusahaan tersebut? Aku rasa ini sih mungkin dari proposal itu lampirkan aja untuk jadwal dan materi yang mau kita pelajari itu apa, timelinenya jelas gitu. Jadi dari perusahaan sendiri juga nggak bingung gitu kan, kalau misalkan di perusahaan tuh pasti pekerjaannya tuh kan juga punya banyak kerjaan gitu ya. Nah kalau misalkan kita punya plan dan program yang jelas itu akan lebih baik. Jadi kayak misalkan ya bapak jadi dari seminggu ini bulan ini itu kita mau belajar ini di tiap minggunya ini kita sudah planning, itu akan lebih baik gitu daripada kita di sana kayak cuman ya saya mau magang aja Pak, ya magang apa ya belum tahu, pokoknya magang aja, itu akan lebih baik sih. Jadi memang terlihat bahwasanya ya kita nih terplanning, terorganisir gitu, dan memang kita mau gitu loh, itu sih menurutku. Oke, berarti kuncinya itu adalah harus punya planning, Betul. harus punya visi misi yang jelas untuk Ya. perusahaan tersebut ya Kak ya. Betul. Oke, dengan bekal prestasi, organisasi hingga pengalaman-pengalaman magangnya Kak Nadila ini, Kak Nadila udah bisa berhasil nih menapaki karirnya di salah satu BUMN terbesar loh di Indonesia, yaitu PT Pertamina. Dan Kak Nadila ini juga sebagai junior supervisor, benar ya Kak? Betul. Nah, luar biasa nih, boleh kan kita bagikan secara gamblang Kak ke teman-teman juga gimana Kak roadmap atau proses Kakak nih bisa melamar dan terpilih sebagai junior supervisor di Pertamina Kak? Roadmapnya adalah jadi pada saat itu aku dapat info dari salah satu dosen juga, yang mana itu didapat dari alumni ya, kayak ini nih ada info gitu, kayak ada perekrutan. Sebenarnya waktu aku perekrutan tuh namanya overseas gitu, yang mana overseas tuh sebenarnya kita kan kayak magang tapi di luar negeri. Nah aku pribadi tuh nggak yang mikir kayak oh aku bakal kerja di sini, tapi aku lebih ke pengalamannya gitu, kayak
ya aku mau kerja atau enggak, tapi menurutku overseas adalah suatu kesempatan emas gitu buat aku yang baru lulus. Nah pada saat itu aku nyoba, oke, apply gitu, terus ternyata lolos nih seleksi administrasinya. Selesai wisuda, aku tiba-tiba dapat interview tuh undangan user. Tapi sebelum itu seminggunya tuh aku asesmen dulu, jadi ngerjain semacam psikotes gitu lah ya. Psikotes termasuk bahasa Inggrisnya, hampir sama lah kayak kalau mungkin udah familiar rekrutmen bersama BUMN. Nah setelah wisuda aku bener-bener kayak yang 3 hari setelah wisuda aku interview user. Terus di situ aku ditanya kayak visi misi kerjanya tuh apa gitu. Terus kenapa kok kita harus menerima kamu gitu. Terus juga apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan kami. Nah pada saat itu mungkin aku bilang bahwasannya ya Bapak bisa lihat di nilai saya gitu. Kalau memang kurang meyakinkan ya saya akan meyakinkan Bapak bahwasanya saya akan melakukan pekerjaan saya itu sebagai pembuktian bahwa nilai di jasa saya itu terimplementasi dengan baik gitu. Terus juga saya mungkin akan bisa memberikan feedback itu secara loyal ya, loyal ke pekerjaan kayak gitu. Itu sih. Terus mungkin selanjutnya langsung ke top interview. Jadi kayak orang tua aku sendiri juga gak percaya, kayak yang kamu tuh katanya mau daftar magang gitu, kok tiba-tiba mau ke Jakarta tuh ngapain gitu, mana cuman interview. Terus akhirnya ya pada saat itu yang paling penting memang doa restu orang tua ya. Aku bilang ya udah kali ini aja aku coba gitu. Aku nggak tahu kayak aku diterima apa enggak, tapi ya mungkin insya Allah aku berusaha semampuku, semaksimalku gitu. Akhirnya berangkat interview Jakarta, terus saat itu baru MCU. Udah ternyata memang jaraknya lama ya, pengumumannya itu sekitar 3 bulan gitu dari proses terakhir. Dan ternyata memang diterima gitu, dan terus kayak yang aku kayak wah. Dan tapi memang pada saat di Jakarta tuh dibilang nanti kalau kamu nggak dapet overseas kamu kita tawarin untuk jadi pekerja di sini. Loh ya aku di situ ya kaget dong, kayak kan aku ngelakuinnya mau magang gitu. Ya gue jadi pekerja terus kayak yang oh iya Bu, nah saya mau aja gitu. Ya alhamdulillahnya ternyata lolos ya. Jadi mungkin memang itu tadi ya, balik lagi sama kayak yang Mawapres tadi, manifesting tuh nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita udah berusaha, kita optimalkan kemampuan kita, dan memang ya kita harus jujur gitu pada saat interview. Ternyata hasilnya ya bagus. Berarti dari yang awalnya itu cuma pengen magang Betul. ya? Tiba-tiba langsung ditawarin mau kerja ya? Betul. Mantap banget loh. Terus waktu 3 bulan menunggu pengumuman itu karena diisi dengan apa Kak? Aku waktu itu jadi lulus itu aku ditawarin untuk balik magang lagi ke tempatku di Pelindo Energi Logistik. Jadi kayak aku ya menyibukkan diri sih setelah sudah kayak ya aku pengen belajar aja sebenarnya sih dunia kerja tuh menghidup ya berusaha hidup gitu loh. Kayak kan mungkin teori di kuliah itu akan berbeda dengan yang di lapangan. Jadi ilmu-ilmu di PKL sama magang tuh aku implementasikan pada saat aku bekerja itu tadi. Itu sih. Jadi ya lumayan gitu sambil nunggu pengumuman. Berarti kehidupannya Kakak ini magang kerja. Iya, betul. Tapi gacor loh Kak, perusahaannya besar-besar loh Kak. Keren ini termasuk. Terus ini enggak waktu LKMM tuh Kak, awal kepikiran masuk LKMM tuh apa sih Kak? Jadi aku sebenarnya kayak nggak yang, aku kan bukan tipe orang yang kayak oke, aku harus di posisi organisasi itu, enggak. Tapi aku kayak ya aku mau belajar ini untuk manfaatnya aku ambil di diriku sendiri gitu. Jadi kalaupun nanti kebetulan ilmunya akan kepake, ya itu akan sangat-sangat berarti bermanfaat gitu ya. Cuman memang aku niatkan kembali ke diriku sendiri, kayak ya memang aku pengen belajar gitu. Kalau misalkan aku dapat posisi di organisasi tertentu, ya itu namanya bonus aja sih gitu. Jadi ya memang harus diniatkan ke diri sendiri gitu. Gitu sih. Setelah Kakak ikut LKMM, ikut magang, bahkan masuk ke Pertamina ya Kak. Menurut Kakak skill apa yang benar-benar paling dibutuhkan Kak? Skillnya iya komunikasi. Balik lagi komunikasi itu penting. Kita harus bisa, terus juga problem solving mungkin kan ya, karena kan kita akan dihadapkan sama banyak problem atau masalah yang mungkin pada saat kuliah tuh kita nggak pernah temui, tapi pada saat kerja kayak oh ternyata ada ya masalah kayak gini tuh, dan ya kita harus hadapin gitu loh. Jadi kayak
Terus tadi problem solving itu penting, terus juga soft skill terkait dengan komunikasi gitu, bisa bicara di depan umum itu juga sih menurutku yang sangat penting ya. Oke. Nah, ini kan kakak ini awalnya coba-coba dari nol ya kak ya, Iya. sampai akhirnya bisa jadi junior supervisor ya kak ya. Ini karena udah mau akhir acara nih Iya. kak, aku kasih satu pertanyaan terakhir ya. Boleh, apa tuh? Dari seluruh pengalamannya kakak nih, bisa dong diceritakan ke teman-teman, dibagikan satu ultimate tips and trick untuk teman-teman termasuk saya nih kak sebagai mahasiswa yang masih berkuliah. Apa sih tips and trick gitu supaya kuliahnya tuh makin efektif dan bisa dilihat dunia kerja kak? Kuliah makin efektif itu adalah dengan kalian belajar secara maksimal. Ya, jadi kayak waktu kuliah aku tahu kalian pasti capek dan lain sebagainya, tapi kalian harus ingat bahwasanya kalian ini juga bersaing dengan teman-teman kalian. Jadi kalian adalah sekumpulan orang-orang pintar dan kalian harus punya value ke meyakinkan orang lain ke perusahaan bahwasanya aku punya value yang beda dari teman-temanku gitu ya kan. Pasti di sekumpulan orang pintar tuh kayak apa yang ngebedain kamu sama yang lain gitu kan. Nah itu yang harus dipunya, jadi kita harus punya value yang beda. Terus juga manajemen waktu tadi tuh juga penting banget. Terus setting target juga, kayak kalian maunya kemana setelah lulus, mau kerja di mana atau mungkin buka usaha gitu juga sangat memungkinkan gitu. Jadi kayak ya jangan berhenti kayak yang mengerjakan diri sendiri tuh menurutku jangan gitu. Kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan di suatu hari nanti. Oke, berarti kuncinya itu harus punya value diri sendiri, Betul, manajemen penting time dan banget. komunikasi ya kak ya. Iya. Jangan berkecil hati kalau misalnya pilihannya ini agak beda ya kak ya, kan Iya. jalan orang masing-masing itu beda. Benar nggak kak? Betul. Oke, betul nih. Luar biasa banget loh narasumber Legacy Talks hari ini tuh. Obrolanku bersama Kak Nadila ini aku bisa nyimpulin bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu harus punya perjuangan yang strategis, dimulai dari aktif berkuliah, mengikuti pelatihan, dan mencari pengalaman magang yang berprestasi. Dan kita patut bersyukur juga nih bahwa kita kuliahnya di Universitas Airlangga yang selalu memberikan berbagai macam pelatihan, fasilitas, dan dukungan penuh untuk setiap mahasiswanya. Terima kasih banyak ya untuk Kak Nadila hari Oke, ini sama-sama. sudah meluangkan waktu berharga untuk berbagi cerita nih dengan kita semua Kak. Semoga legasi dan perjalanannya Kak Nadila ini bisa menjadi pedoman emas bagi teman-teman yang sedang berjuang juga di Universitas Airlangga untuk mengejar karir impian. Amin, amin. Nah, aku Safina juga mau berterima kasih banyak untuk teman-teman yang setia dengerin obrolan kita sampai selesai. Semoga semua yang kita bahas hari ini bisa kalian ambil, kalian jadikan inspirasi dan jadi upgrade semangat untuk karir kedepannya. Jangan lupa untuk follow, share, dan komen supaya kita bisa ngobrol terus di episode berikutnya. Sampai jumpa di lain episode.